Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bil i'tisam bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda basyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Allahumma fasalli wa sallim ala hazan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Dalam Al-Quran surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat ke-79, Allah berfirman, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Hendaklah engkau menjadi hamba-hamba yang Rabbani, yang selalu menyembah Allah sepanjang waktu, karena kamu mengajarkan Alkitab dan mempelajarinya. Hadirin dan hadirat jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat, tak terasa sudah sekarang kita berada dalam bulan Zulkaidah, minggu pertama dalam bulan Zulkaidah tahun 1443 Hijriah. Sebentar lagi akan kita songsong bulan Zulhijjah. Baru segar dalam ingatan kita sebagai umat Islam. Beberapa bulan yang lalu kita baru saja melewati bulan Ramadan, Syawal, kemudian Zulkaidah. Nah, dalam setiap pergantian masa, pergantian musim, peredaran waktu, seyogianya menjadi i'tibar, menjadi pelajaran yang berharga dalam diri pribadi kita sebagai seorang mukmin. Selama hayat masih dikandung badan, selama hidup yang sudah kita jalani, sudahkah kita benar-benar menjadi hambanya? Sudahkah kita benar-benar beribadah kepadanya? Nah, andai kata datang waktunya menghadap Yang Maha Kuasa, sudahkah kita benar-benar siap menghadapnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, dalam ayat yang dibaca pada permulaan di atas, hendaklah engkau menjadi hamba-hamba yang Rabbani, hamba-hamba yang benar-benar menyembah Allah sepanjang waktu dalam hidup dan kehidupan yang kita jalani ini. Penggemblengan selama sebulan suntuk dalam bulan Ramadan, di mana umat Islam di berbagai belahan dunia dilatih, diasah, ditraining dengan amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Kemudian sudah kita lewati bulan Syawal, Zulkaidah, sebentar lagi Zulhijjah, dan akan menyongsong hari raya Idul Adha. Akankah dalam perubahan waktu, selama hayat yang masih dikandung badan ini, pergantian masa berlalu begitu saja, hampa tanpa makna? Inilah seyogianya menjadi perlindungan dalam diri kita. Penggemblengan selama sebulan suntuk dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syawal meningkat. Nah, seyogianya terimplementasi dalam 11 bulan di luar bulan Ramadan.
dalam day to day, hari demi hari kita sebagai seorang mukmin. Inilah dalam ayat di atas, hendaklah engkau menjadi hamba-hamba yang Rabbani, yang selalu menyembah Allah sepanjang waktu. Apa makna dari Rabbani itu? Rabbani sudah lazim dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Rabbi, Tuhanku. Rabbana, Tuhan kami. Rabbani, ketuhanan, di jalan ketuhanan, di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Rabbani mengandung dua makna. Pertama, orang-orang yang selalu menekuni ilmu tentang tauhid, iman tauhid, dan kemudian istiqomah dalam mempelajari dan mengamalkannya. Kemudian yang kedua, Rabbani berarti orang-orang yang selalu meningkatkan ibadah kepada Allah dan selalu istiqamah di jalan yang diridai oleh Allah. Nah, sehingga dalam day to day, hari demi hari kita sebagai seorang mukmin tampak terimplementasi, diterapkan menjadi sebagai seorang mukmin sejati, mukmin yang benar-benar tampak dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, lalu bagaimana karakteristik, bagaimana ciri-ciri hamba-hamba yang Rabbani itu? Pertama, al-istiqomah fil akidah, istiqomah dalam akidah yang benar, akidah al-as-sahihah, iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seorang mukmin yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid uluhiyah, Allah Tuhan kita. Keyakinan ini benar-benar terpatri dalam hati sanubari kita sebagai seorang mukmin. Tak tergoyahkan keyakinan ini meskipun pahit getirnya kehidupan. Saripati tauhid, kalimat tauhid, la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. La ilah, tiada Tuhan, menafikan segala sesuatu, meniadakan, bahkan Tuhan pun tidak ada. Ilallah, isbat, menetapkan yang ada itu hanya Allah. Tiada segala sesuatu di muka bumi ini, tiada Tuhan, bahkan Tuhan pun tidak ada. Ilallah, yang ada itu hanya Allah. Nah, kalimat menafikan kemudian mengisbatkan, menetapkan bahwa hanya Allah Tuhan kita. Nah, keyakinan ini benar-benar terpatri dalam hati sanubari kita sebagai seorang mukmin. Iman tauhid ini tangguh. Nah, sehingga seorang mukmin benar-benar tangguh, kemudian berprinsip dengan teguh dalam hidup dan kehidupan, tak tergoyahkan keyakinan ini meskipun pahit getirnya kehidupan. Sehingga seorang mukmin yang baik tidak mudah stres, tak gampang linglung meskipun berbagai dinamika dalam hidup dan kehidupan yang dijalani, karena keyakinannya yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tauhid ubudiyah, Allah yang berhak untuk kita sembah. Nah, ketika kita menyembah Allah dalam al-ihsan itu, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketika engkau menyembah Allah, laksana pada waktu itu engkau melihat Allah. Tapi jika engkau tidak bisa melihatnya, yakinlah Allah selalu melihatmu. Ini yang ditanamkan dalam bulan Ramadan, Syawal yang sudah kita lewati. Sekarang bulan Zulkaidah, Zulhijjah akan kita songsong. Akankah nilai-nilai itu
pudar seiring waktu yang berjalan. Ini seyogianya yang kita pertahankan dalam 11 bulan di luar bulan Ramadan, dalam day to day, hari demi hari kita sebagai seorang mukmin, bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi kita. Sifat, sikap, dan keyakinan yang mendalam bahwa Allah selalu mengontrol dan mengawasi kita sebagai seorang mukmin, muraqabatullah. Nah, sehingga seorang mukmin yang baik selalu di jalan yang diridai oleh Allah. Selalu apapun yang dilakukan dalam konteks beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tauhid rububiyah, keyakinan yang mendalam bahwa hanya Allah yang mengatur alam semesta ini. Tiada yang bergerak di alam semesta ini tanpa izin dan kehendaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, al-istiqamah fil ibadah. Istiqamah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hamba-hamba yang rabbani selalu menjaga ibadahnya, karena kehadiran kita di muka bumi ini, hidup yang kita jalani dalam dunia kita saat ini selaku manusia, sebagai penghuni bumi ini. Nah, kehadiran kita di bumi ini itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanyalah untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Nah, dalam hidup yang kita jalani ini, kehadiran kita selaku manusia dalam hidup kita di muka bumi ini itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah ini dapat diklasifikasikan kepada dua hal. Pertama, ibadah mahdah, ibadah yang tata caranya sudah ditentukan dalam syariat. Salat 5 waktu sehari semalam. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sungguhnya salat itu merupakan kewajiban bagi setiap orang-orang mukmin dengan waktu-waktu yang sudah ditetapkan 5 kali sehari semalam. Jangan bolos-bolos juga salatnya. Ada sebagian bolos dan abai dengan waktu-waktu salat ini, padahal seorang muslim. Subuh merasa kesiangan, zuhur terasa ada kesibukan, seabrek pekerjaan, asar dalam perjalanan, maghrib kecapean, keletihan, isya ketiduran. Ada saja alasan untuk tidak sholat. Nah, sholat ini ibadah yang paling fundamental dalam agama kita. Kewajiban pokok sebagai seorang muslim 5 kali sehari semalam. Kemudian salat-salat sunat, salat tahajud, salat hajat, salat istikharah. Ragu mengambil keputusan, ini mau anak cucu keturunan ini mau merantau ke Singapura atau ke Kuala Lumpur, buka usaha di Cibubur atau di Cianjur, mau mengembangkan usaha di Jakarta atau di Surabaya, atau pulang kampung halaman saja. Ragu mengambil keputusan mana yang terbaik. Libatkan dia dalam segenap aktivitas kita. Laksanakan salat istikharah, sehingga pilihan tepat, keputusan yang jitu dalam hidup dan kehidupan yang kita lalui selalu bersamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian berpuasa. Puasa Ramadan sebagai puasa wajib. Kemudian kebiasaan berpuasa ini jangan hanya berhenti ketika dalam bulan Ramadan. Lanjutkan kebiasaan ini. Puasa-puasa sunat tengah bulan Hijriah, puasa sunat Senin Kamis.
Ibarat kata ulama, ini bukan hadis. Sumu tasihu, berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Badan sehat, pikiran cermat, tubuh terasa makin kuat, dan hidup terasa makin nikmat, dengan Allah kian dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ibadah yang lain yang berkaitan dengan harta benda yang berdampak kepada sosial kemasyarakatan, ibadah maliyah ijtimaiyah, berzakat sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim, keluarkan zakat, kemudian berinfak, bersedekah. Mana kasat sadaqatun min malin, zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan tidak mengurangi harta yang kita miliki. Tak ada orang yang jatuh bangkrut karena rajin berzakat. Belum ada data dalam sejarah orang yang jatuh miskin karena rajin bersedekah. Tetapi zakat, infak, sedekah yang kita keluarkan makin melipat gandakan harta yang kita miliki. Hidup makin berkah dan nikmat pun kian bertambah. Terjauh dari kehidupan yang susah, meskipun ada masalah, tapi dapat diatasi dengan mudah karena selalu di jalan yang diridai oleh Allah. Nah, di samping ibadah mahdah, haji ke Baitullah dan lainnya, kemudian ibadah ghairu mahdah, ibadah tata cara yang tidak langsung ditentukan dalam syariat, niatnya karena Allah, caranya sesuai dengan ketentuan syariat, tidak melanggar hal-hal yang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, kemudian tujuannya dalam rangka mencari keridaan Allah, maka itu dinilai sebagai ibadah. Ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai ratu dalam rumah tangga. Nah, bagaimana bisa mengelola keluarga itu, membawa biduk keluarga itu sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tidak broken home. Nah, ayah makin bekerja keras dalam rangka menafkahi keluarga, makin bekerja secara cerdas, memanfaatkan waktu dan peluang, mengembangkan usaha dan sebagainya dengan motivasi ibadah, selalu bekerja keras, bekerja secara cerdas, meningkatkan kedisiplinan, meningkatkan kinerja, maka itu dinilai sebagai ibadah di sisinya, di jalan yang halal, cara memperolehnya dengan yang halal, kemudian produknya halal dan digunakan di jalan yang diridai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, al-i'tisam bil Quran was sunnah, selalu berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Kata Rasulullah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antaramu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran dan sunnah sebagai sumber dasar ajaran agama kita, sebagai the way of life, sebagai pedoman hidup. Nah, bagaimana Al-Quran bisa menjadi pedoman kalau ia jarang dibaca, jarang ditelaah dan dipahami maknanya, apalagi diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari? Ibarat kata pepatah, Al-Quran kalam ilahi, bila didengar selalu menggugah hati, membacanya setiap hari menjadi pelita pelindung diri. Nah, sebagai seorang mukmin, tak terlewatkan hari demi hari itu tanpa membaca Al-Quran, sehingga selalu berupaya membaca Al-Quran sepanjang waktu, selalu memahami makna dan kandungannya, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang keempat, al-istiqomah bil akhlaqil mahmudah, istiqomah dengan akhlak yang mulia. Nah, manifestasi dari iman dan tauhid yang kokoh, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terimplementasi dalam perilaku keseharian sebagai seorang mukmin. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak yang mulia.
selalu berakhlakul karimah. Orang mukmin itu yang ramah, yang santun, tidak mempersulit urusan orang lain, tidak menzalimi orang lain, apalagi arogan, ongas, sombong dan angkuh. Apa yang mau disombongkan? Merasa berpunya, banyak orang lain yang lebih berpunya daripada dia. Merasa hebat, banyak orang lain yang lebih hebat daripada dia. Di atas langit masih ada langit. Ibarat kata pepatah, jauhi sifat sombong dan takbur, menepuk dada banggakan diri, ajaklah diri berbudi luhur agar tiada orang yang benci. Nah, mudah-mudahan dengan demikian menjadi seorang mukmin sejati, hamba-hamba yang rabbani, yang selalu menyembah Allah sepanjang waktu, sebagai seorang mukmin terimplementasi dalam hari demi hari kita, menjadi karakter keseharian kita sebagai seorang mukmin. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita makin tergugah menjadi hamba-hamba Allah yang taat, hidup selalu mau bertaubat, menjauhi berbagai perbuatan dosa dan maksiat. Mudah-mudahan hidup selamat di dunia dan akhirat. Wabillahi, dengan demikian mudah-mudahan kita selalu tergugah menjadi hamba-hamba Allah yang taat, berpegang teguh dengan ajaran Allah dan Rasulnya, dan terimplementasi dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang mukmin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.